Pernah berdesir nggak ketemu seseorang? Ketemu siapa? Yang di sono. Ya. Loh, ketemu aneh. Gawat ini. Kita berdesir ketemu orang yang kita suka, baik guru, teman, ataupun orang yang lawan jenis kita. Kenapa kita berdesir? Karena kolbu nyambung dengan kolbunya. Ada karakter kita yang nyambung dengan dia. Itu yang disebut klik. Kolbu ini hanya klik sama Allah, nggak ada lagi. Jadi antum mau keliling dunia, kolbunya nggak akan bahagia. Coba tanya sama orang yang udah keliling dunia, seneng iya, bahagia belum tentu. Bahagia itu hanya ada di alam kolbu. Itulah syair Hamzah Fansuri dulu di Aceh, yang oleh orang-orang awam di kalangan, dia ulama tapi awam memahami ilmu kolbu, menuduh beliau zindik karena syairnya dianggap berbahaya. Ya. Beliau ini mengatakan Hamzah Fansuri mencari Tuhan. Hamzah Fansuri datang ke Mekah, keliling di depan Ka'bah. Ingin cari apa dia? Ingin mencari Tuhan. Keliling Baghdad mencari makom Syekh Abdul Qadir Jilani, mencari Abul Hasan Syazili. Kemana-mana dia pergi. Ternyata Hamzah Fansuri merasakan bertemu dengan Allah Ta'ala di atas sajadah di dalam rumah. Jadi dalam rumah ketemunya. Maksudnya apa? Beliau lagi sindir orang yang banyak ilmu kurang amal, yang sering umroh tapi nggak pakai kolbu, yang sering keliling-keliling kemana-mana tapi tidak dengan kolbu. Jadi kalau mau keliling dunia, kelilinglah dengan kolbu. Nanti kelihatan perbuatan-perbuatan Allah yang indah di alam semesta. Ya. Level 2 itu. Ini mukmin. Makanya hambar. Zikir orang begini itu cuma sesekali nikmatnya. Ada yang ketiga. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi di kolbunya ada makna la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Jika alam ini milik Allah, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, semuanya milik Allah. Jika yang punya mau ambil, ridho nggak? Harus ridho. Harus ridho ya. Beneran nih. Beneran nih. Karena badannya diambil sama Allah gimana? Atau ada keluarganya diambil Allah, kuatnya? Harus kuat. Bagaimana cara kuatnya? Kata Imam Nautailah Sekandari, kenalilah siapa yang ngambil. Ya. Ada orang disuruh menjaga bangunan, kita sebut teman-teman security. Dia ketika ada orang masuk, dia perhatikan ini aman atau tidak. Ya. Tapi ada ownernya datang cuma pakai baju yang tidak meyakinkan, kayak ngecek-ngecek barang, ini ditarik-tarik, diapa-apain. Sang security ingin menjaga titipan. Sebenarnya yang punya lagi ngecek yang security ini perhatian atau tidak, dia melaksanakan tugasnya atau tidak. Maka pura-pura diambillah satu barang dan segala macam. Security-nya marah, hei, itu ada yang punya, bukan kamu yang punya, balikin, yang gitu. Benar nggak? Itu karena dia tidak kenal, ternyata orang ini yang punya. Benar ya? Teman-teman security itu banyak jasanya, tapi mereka terhijab oleh pakaian sama kendaraan. Benar nggak? Kalau datang pakai motor butut, gak diloleh sama dia. Pakai mobil biasa, lo parkir sono, lo parkir sono. Tapi kalau mobilnya di atas 500 juta, silakan Pak, ya kan? Itu hijabnya security. Tapi kita sampaikan, kita ini kan menganggap kita ini orang yang mengamankan diri, security diri sendiri.
Tapi ingat, ini bukan punya kita. Jika yang punya nanti mau ambil, kita nggak kenal, nanti tarik-tarikan. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Jiwanya masih mau di sini, ruhnya mau diambil. Itulah sebabnya kenapa ada orang mati begini terus, karena tarik menarik. Tapi jika dia sudah tahu siapa yang jemput, bahwa yang jemput adalah yang punya tubuh ini, ruh ini, malah dia ngundang, kapan kamu mau datang? Imam Bukhari ngundang malaikat maut. Dia doa, ya Rabb, aku sudah tidak sanggup dikejar-kejar oleh pemerintah yang zalim. Dulu emang zalim beneran. Imam Bukhari diundang ke istana, nggak mau. Diundang tiap hari private ngajar anaknya ilmu hadis. Hadis itu adabnya murid datang ke guru. Maka dia bilang, wahai Tuan Raja, jika engkau anakmu mau jadi ahli hadis, suruh dia datang ke masjidku. Tersinggung rajanya, maka dia diancam bunuh. Jadi bukan, kalau di Indonesia kan ceramah hujat-hujat pemerintah juga masih hidup tuh kiainya. Ya, di Bandung waktu 2016 sampai 19 kiainya masih hidup kan? Yang gebrak-gebrak mimbar, ya, yang kampanye di atas mimbar, tuh karena menghinakan mimbar dengan politik-politik kekerasan. Walaupun bawa nama Islam, maka Allah tidak menangkan kita. Itu sebabnya saya nggak pernah kampanye di mimbar. Saya nggak pernah menjadikan agama itu kendaraan politik, walaupun saya mendukung seseorang. Tapi kita nggak pernah memisahkan agama dengan politik. Politik pisah dari agama, politikus menjadi tikus. Tapi kalau politik diagamakan, beda politik, orang menganggap beda agama. Beda coblosan, orang anggap beda agama. Sudah terjadi di Indonesia kemarin, dan luka itu masih ada di wajahnya antum siang ini, ya. Yang dicoblos sudah jadi menteri kan? Yang paling parah kiai, ustadz, hatinya pun belum mampu melepas luka itu. Luka-luka politik lama masih dibawa sekarang. Berarti la ilaha illallahnya nggak lolos. Siapa yang izinkan untuk terjadi apa saja di alam semesta? Allah. Maka jika itu terjadi, amalkan yang kita sering amalkan sedari kecil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Allah, aku ridha apapun ketentuannya. Rabba artinya yang mengatur alam. Apakah yang terjadi itu tidak diatur Allah? Diatur Allah. Itu pelajaran hebat. Jangan agamakan politik. Tapi politik harus diluruskan dengan agama, itu baru benar. Jangan mempolitisasi agama. Nanti la ilaha illallahnya nggak nyampe. Orang-orang begitu tidak akan menikmati zikir la ilaha illallah, nggak akan menikmati, ya. Dan paling tinggi kata beliau sesuai yang ditanyakan Imam Ghazali, jika orang itu sampai kepada makom fana, hilang kesadaran dirinya, Allah nanti mengenalkan dirinya kepada orang itu. Jadi kita kalau sudah habis ego kita di hadapan Allah, kalau masih bawa kepentingan diri, bawa amalan, bawa pahala, bawa hajat kepada Allah, itu nggak nyampe ke makom ini. Apalagi zikir supaya ini supaya itu, nggak nyampe di sini. Gelisah terus hidupnya. Orang yang telah habis kediriannya, keegoannya, barulah dia sah mengatakan la maujuda bihaqqin illallah. Tiada yang sebenar-benarnya wujud kecuali Allah. Oleh karenanya membaca ini dalam keadaan sadar tidak diperkenankan kecuali untuk menjelaskan makna. Ya, khawatir nanti ngaku jadi Tuhan, ya.
Barangkali itu sudah jam 10, 3 lewat 10. Apa ini? Waduh, gimana nih? Udah. Buya, maaf. Mengenai ma'rifat yang bisa dipahami oleh semua lapisan umat, praktis sederhana. La ilaha illallah. Dah. Ma'rifat saya nggak keluar dari la ilaha illallah. Mungkin bahasanya yang perlu disederhanakan. Sulit nggak memahami bahasa saya? Bisa? Karena ada kiai protes nih, ya. Habib protes sama saya. Ente kok ngajarin umat yang berat-berat? Toh nggak ada yang kepalanya, nggak ada ya? Alhamdulillah. Jadi kajian begini kita lanjutkan ke depan, insya Allah. Nanti malam insya Allah kita lanjut di sore. Nanti kajian kitab lagi, penutupan untuk rihlah pada hari ini insya Allah. Semoga Allah ridhoi kami semua, kita semua. Mohon maaf atas salah kurang dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.